Siapa sangka bule Rusia ini rela belajar ngaji hanya demi bisa berdoa bersama suaminya dari Indonesia. Tapi perjuangannya nggak semudah yang kamu bayangkan. Kadang, cinta membuat seseorang melakukan hal-hal yang tak pernah ia bayangkan sebelumnya. Seperti Svetlana, seorang perempuan Rusia yang tak pernah mengenal huruf Arab, tapi rela belajar ngaji hanya demi bisa berdoa bersama suaminya dari Indonesia. Namun, di balik senyum dan tawa mereka, ada perjuangan yang tidak semua orang tahu. Inilah kisah tentang cinta yang tak hanya menyatukan dua hati, tapi juga dua iman yang saling menuntun. Kita mulai dari awal. Dari hari pertama mereka belajar memahami satu sama lain. Svetlana berdiri di depan jendela rumah barunya di Yogyakarta. Hujan turun pelan, menyentuh dedaunan mangga di halaman. Udara lembab bercampur dengan aroma tanah basah, sesuatu yang belum pernah benar-benar ia rasakan di negaranya. Dari dapur, terdengar suara sendok beradu dengan panci. Arif sedang menyiapkan sarapan. Sudah sebulan ia menikah dan tinggal di Indonesia. Awalnya, semuanya terasa seperti mimpi. Pernikahan sederhana di masjid kecil, senyum keluarga Arif yang hangat, bahkan suara azan yang bergema setiap subuh. Tapi semakin hari, Svetlana mulai sadar. Hidup di negeri orang bukan sekadar tentang cinta. Ada bahasa yang berbeda, makanan yang aneh di lidah, dan kebiasaan yang tak selalu bisa ia pahami. "Sayang, kamu mau teh atau kopi?" tanya Arif dari dapur dengan logat Jawa yang lembut. Svetlana menoleh pelan. "Kopi, please." Arif muncul dengan dua cangkir di tangan. "Tapi ini kopi Indonesia ya, rasanya agak pahit." Svetlana tersenyum kecil. "Seperti hidup," godanya dengan nada bercanda. Arif tertawa, duduk di seberangnya. "Kalau hidup, tergantung siapa barengnya." Percakapan sederhana itu membuat ruangan terasa lebih hangat. Arif selalu punya cara membuatnya nyaman. Namun di balik tawa, ada kegelisahan yang tidak bisa Svetlana jelaskan. Setiap kali azan terdengar, ia hanya diam. Setiap kali Arif mengambil wudhu dan berdoa, ia menatap dari jauh, tidak tahu apa yang harus dilakukan. Malam itu, setelah makan malam, Arif duduk di ruang tamu sambil membaca Al-Quran. Suaranya tenang, pelan, dan penuh makna. Svetlana yang sedang membersihkan meja tiba-tiba berhenti. Ia mendengar lantunan ayat-ayat itu seperti nyanyian asing tapi menenangkan. Ia berjalan mendekat dan duduk di lantai, menatap Arif. "Kamu baca apa?" tanyanya pelan. "Quran," jawab Arif tanpa berhenti membaca. "Apa artinya?" Arif menutup mushaf, menatap istrinya. "Artinya, ini firman Tuhan. Aku baca setiap malam. Rasanya tenang." Svetlana menatap kitab itu lama. Tulisan Arabnya seperti huruf-huruf melengkung yang tidak bisa ia pahami. "Aku ingin tahu," katanya tiba-tiba. Arif mengerutkan alis. "Ingin tahu apa? Apa yang kamu baca?" "Aku ingin tahu artinya." Arif tersenyum lembut. "Kamu mau belajar?" Svetlana mengangguk ragu. "Tapi aku tidak bisa baca tulisan seperti itu. Kalau kamu mau, aku bisa ajarkan pelan-pelan aja." Malam itu, di bawah cahaya lampu temaram, Arif menulis beberapa huruf Arab di buku kecil. "Ini namanya alif. Ini ba. Ini ta," katanya sabar. Svetlana mencoba menirukan. "A, life, ba, ba." Suaranya berat, lidahnya kaku. Ia salah sebut beberapa kali sampai keduanya tertawa. "Tidak apa-apa," kata Arif sambil menepuk pundaknya. "Dulu aku juga belajar pelan-pelan." Svetlana tersenyum malu. Ia tidak menyangka membaca tulisan ini bisa sesulit itu. Tapi ada sesuatu dalam matanya Arif saat mengajarinya yang membuatnya ingin terus mencoba. Mungkin karena ia ingin membuat Arif bangga. Mungkin karena dalam diam
Ia mulai mencari sesuatu yang lebih dalam dari sekadar cinta. Beberapa hari kemudian, Svetlana mulai punya rutinitas baru. Setiap pagi, setelah sarapan, ia membuka buku catatan kecil berisi huruf Arab buatan Arif. Kadang ia salah membaca, kadang tertukar, tapi Arif selalu ada di sampingnya, memuji setiap kemajuan kecil. Suatu hari, saat Arif sedang bersiap ke masjid, Svetlana menatapnya. "Kamu selalu ke masjid setiap malam?" "Iya," jawab Arif. "Ada pengajian, baca Quran bersama. Boleh aku ikut?" Arif kaget sejenak, lalu tersenyum. "Tentu boleh, tapi nanti kamu duduk di bagian perempuan ya." Svetlana mengangguk, meski wajahnya canggung. Di masjid, ia duduk di pojok, mendengarkan lantunan ayat yang tidak ia mengerti. Tapi entah kenapa, ia merasa tenang. Ia melihat perempuan-perempuan Indonesia tersenyum padanya, menyalaminya, menyapanya dengan bahasa lembut yang belum semuanya ia pahami. Dalam hati, ia merasa diterima. Setelah pengajian selesai, Arif menemuinya di luar. "Bagaimana?" "Tabah." "Bagaimana?" "Tenang," jawab Svetlana pelan. "Aku tidak mengerti apa-apa, tapi rasanya damai." Arif menatapnya penuh arti. "Mungkin karena kamu mendengar sesuatu yang datang dari hati." Malam itu, mereka berjalan kaki pulang sambil menembus udara malam yang lembut. Svetlana tidak banyak bicara. Dalam pikirannya, suara ayat-ayat tadi masih terngiang. Ada sesuatu yang menempel di hatinya. Bukan sekadar bunyi, tapi perasaan yang sulit dijelaskan. Hari-hari berikutnya, Svetlana mulai serius belajar membaca huruf Arab. Ia membeli papan tulis kecil, menulis huruf-huruf dengan spidol warna-warni. Arif kadang menggoda. "Kamu kayak anak TK belajar huruf." Svetlana pura-pura marah, melempar bantal kecil ke arahnya. "Tapi anak TK ini cepat belajar," katanya dengan bangga. Mereka tertawa bersama. Tapi setiap kali Arif memuji, Svetlana merasa hatinya bergetar aneh. Ia mulai mengerti, yang ia kejar bukan hanya kemampuan membaca, tapi sesuatu yang lebih dalam, ingin memahami dunia suaminya dan mungkin Tuhannya. Namun, tak semua hari berjalan mudah. Suatu malam, setelah belajar huruf baru, Svetlana melempar penanya ke meja. "Aku tidak bisa. Semua huruf terlihat sama." Arif mendekat, menenangkan. "Svet, pelan-pelan aja. Ini bukan tentang cepat, tapi tentang niat." "Aku ingin bisa secepat kamu," kata Svetlana kesal. Arif tersenyum. "Aku juga butuh waktu bertahun-tahun. Kamu baru sebulan, tapi sudah bisa mengenali beberapa huruf. Itu hebat, tahu?" Svetlana diam. Ia menunduk, lalu pelan-pelan berkata, "Aku hanya ingin bisa membaca doa bersamamu, tidak cuma diam. Setiap kamu berdoa." Arif tertegun. Kalimat itu sederhana, tapi dalam. Ia memegang tangan istrinya, menatap matanya yang basah. "Kamu sudah berdoa, Svet, dengan cara kamu sendiri." Svetlana menatapnya lama, lalu tersenyum tipis. "Tapi aku ingin berdoa dengan cara kamu." Arif tak berkata apa-apa. Ia tahu perjuangan istrinya bukan hanya tentang belajar bahasa, tapi tentang menemukan kedekatan baru yang lebih dalam dari sekadar cinta manusia. Beberapa hari setelah itu, Svetlana mulai terbiasa mendengar azan subuh. Jika dulu ia hanya menutup telinga dengan bantal, kini ia duduk di tempat tidur, mendengarkan. Suaranya lembut, seperti panggilan yang perlahan memanggilnya. Ia tidak tahu kenapa hatinya bergetar setiap kali mendengarnya. Suatu pagi, ia bertanya, "Apa yang dikatakan muazin saat azan?" Arif tersenyum. Dia memanggil umat Islam untuk salat, mengingatkan kita bahwa hidup ini bukan cuma dunia, tapi juga akhirat. Svetlana terdiam lama. Kalimatnya indah, katanya akhirnya. Hari itu, Arif mengajarinya arti kalimat-kalimat dalam azan. Svetlana menirukan dengan pelafalan kaku
tapi penuh semangat. Kadang salah, kadang lucu. Tapi setiap kali ia mengulang, Arif tersenyum semakin lebar. Malamnya, saat Arif sudah tertidur, Svetlana duduk sendiri di ruang tamu. Ia membuka buku kecilnya dan mencoba menulis kembali huruf-huruf yang sudah ia pelajari. Tangannya gemetar sedikit, tapi ia terus mencoba. Dalam diam, ia melafalkan pelan huruf-huruf yang masih sulit. Di luar, hujan turun kembali. Suara gemericik air di atap bercampur dengan desah napas pelan dari bibirnya. Saat itu, Svetlana tidak sedang berusaha menyenangkan siapapun. Ia hanya merasa damai. Ada sesuatu yang tumbuh dalam dirinya, sesuatu yang tak bisa ia jelaskan. Pagi berikutnya, Arif melihat Svetlana sudah duduk di meja belajar dengan catatan di depan. "Kamu bangun pagi sekali," katanya sambil menguap. Svetlana tersenyum. "Aku mau coba baca ayat yang kemarin." Arif duduk di sampingnya. "Coba." Svetlana menarik napas panjang, lalu perlahan membaca huruf-huruf di hadapannya. Suaranya belum sempurna, tapi cukup jelas. Arif menatapnya tanpa berkedip. Dalam setiap kata yang keluar, ada perjuangan, cinta, dan niat yang tulus. Ketika Svetlana selesai, Arif tidak berkata apa-apa. Ia hanya memeluknya erat. "Kamu luar biasa," bisiknya. Svetlana menahan air mata. "Aku hanya ingin bisa ikut berdoa bersamamu." Arif tersenyum, menatap istrinya dalam-dalam. "Dan aku yakin Tuhan sedang mendengarkanmu sekarang." Hening. Beberapa saat, suara azan kembali terdengar dari masjid dekat rumah. Svetlana menatap ke arah jendela. Kali ini, ia tidak hanya mendengarkan. Ia menirukan pelan dalam bahasa Arab yang belum sempurna, tapi dengan hati yang sungguh-sungguh. Dan disitulah semuanya dimulai. Perjalanan kecil seorang perempuan asing yang perlahan belajar bahwa cinta dan iman bisa tumbuh dari kesalahan, tawa, dan ketulusan yang sama. Hari-hari Svetlana kini terasa lebih teratur. Setiap pagi, ia bangun lebih awal, menyiapkan sarapan, lalu duduk di meja kecil dekat jendela dengan buku catatan huruf Arab di depannya. Arif selalu tersenyum setiap kali melihat pemandangan itu. "Belajar lagi?" tanyanya sambil menuang kopi. Svetlana mengangguk. "Aku ingin bisa baca doa yang kamu baca setiap malam." Arif tersenyum lembut. "Pelan-pelan saja. Yang penting kamu senang melakukannya." Svetlana tersenyum kecil. Tapi sebenarnya ia merasa cemas. Ia takut tidak cukup cepat. Ia tahu Arif tidak pernah menuntut. Tapi di dalam dirinya ada perasaan ingin membuktikan sesuatu. Bahwa cintanya bukan hanya ucapan. Hari itu, Arif memberinya hadiah kecil. Sebuah mushaf berukuran sedang dengan sampul biru muda. "Ini buat kamu. Kamu belum harus membaca. Cukup lihat huruf Nia dulu." Svetlana menerima dengan mata berbinar. Ia membalik halamannya satu persatu. Huruf-huruf Arab itu terlihat indah meski belum berarti apa-apa baginya. "Aku merasa ini seperti kode rahasia," katanya sambil tertawa kecil. Arif ikut tertawa. "Iya, tapi kalau kamu terus belajar, kamu akan bisa membacanya nanti." Svetlana menyimpan mushaf itu di meja belajarnya. Setiap malam ia duduk di sana, menatap tulisan-tulisan di dalamnya. Mungkin bagi orang lain itu hanya huruf, tapi bagi Svetlana itu simbol cinta. Namun tidak semua orang di sekitarnya bisa memahami itu. Suatu sore, Ibu Arif datang berkunjung dari kampung. Perempuan tua itu baik hati, tapi pikirannya masih tradisional. Saat melihat menantunya yang bule duduk membaca huruf Arab dengan suara terbata-bata, ia sedikit heran. "Dia belajar ngaji?" tanya Ibu Arif pelan, ketika Arif sedang menyiapkan teh. "Iya, Bu. Svet yang minta sendiri." Ibunya menghela napas pendek. "Bagus sih, tapi jangan terlalu dipaksa. Takutnya cuma ikut-ikutan kamu, bukan dari hati." Arif menatap ibunya dengan lembut. "Saya tahu, Bu. Tapi saya yakin
Dia melakukannya karena keinginan sendiri. Svetlana tidak mendengar percakapan itu. Tapi, ia merasakan sesuatu yang berubah pada sore itu. Saat mereka bertiga duduk di ruang tamu. Ibunya Arif banyak diam. Sesekali menatapnya dengan pandangan bingung. Svetlana berusaha ramah. Tapi suasana terasa canggung. Ketika Ibu Arif sudah pulang, Svetlana bertanya pelan, "Aku melakukan sesuatu yang salah?" Arif menggeleng. "Tidak, sayang. Hanya saja, mungkin ibu masih kaget. Belum terbiasa melihat kamu belajar hal seperti itu." Svetlana menatap lantai. "Aku hanya ingin menjadi bagian dari hidupmu sepenuhnya, termasuk imanmu." Arif memeluknya pelan. "Dan kamu sudah melakukannya. Jangan pedulikan apa kata orang lain." Ucapan itu menenangkan. Tapi hanya sebentar. Beberapa hari kemudian, Svetlana mulai mengikuti kelas dasar mengaji untuk mu'alaf di sebuah musola kecil dekat rumah. Arif yang mendaftarkannya agar ia bisa belajar dari ustazah secara langsung. Svetlana datang dengan semangat. Meski agak gugup, ada sekitar 8 orang lain di ruangan itu. Sebagian besar perempuan Indonesia yang baru belajar membaca Al-Quran. Juga mereka menyambut Svetlana dengan ramah, tapi ada beberapa yang berbisik pelan sambil meliriknya. "Dia bule ya?" "Iya," katanya istrinya Arif yang kerja di kampus. "Masya Allah, semoga istiqomah." Svetlana mendengar, tapi pura-pura tidak tahu. Ia berusaha fokus pada papan tulis di depan. Ustazah Fatimah, perempuan parubaya, dengan suara lembut mulai menjelaskan huruf hijaiyah satu persatu. "Ini alif, ini ba, ini ta." Svetlana mencatat dengan serius, tapi lidahnya masih sulit menirukan bunyi dengan benar. Kadang teman di sebelahnya tersenyum, menahan tawa setiap kali Svetlana salah sebut. "Bukan ta, tapi ta, lidahnya di atas sedikit," kata ustazah. "Sabar." Svetlana mencoba lagi. Suaranya terdengar aneh. Tapi ustazah tersenyum. "Nah, begitu, sedikit demi sedikit." Saat kelas usai, beberapa ibu-ibu mendekat dan mengajaknya bicara. "Kamu hebat ya, mau belajar ngaji. Padahal susah loh buat orang asing." Svetlana tersenyum. "Aku suka belajar. Aku ingin bisa berdoa sama suamiku." Ucapan itu membuat mereka terdiam sebentar. Lalu salah satu dari mereka berkata pelan, "Semoga niatmu terus kuat ya, Mbak." Svetlana mengangguk, tapi di hatinya ada sedikit rasa sedih. Ia merasa seperti sedang diuji. Bukan hanya oleh huruf-huruf yang sulit, tapi juga pandangan orang. Malamnya, ia duduk di teras bersama Arif. Kenapa mereka harus bilang, "Semoga niatmu kuat"? Apakah mereka pikir aku tidak serius? Arif menatapnya lembut. "Mungkin mereka khawatir kamu kesulitan, tapi aku tahu kamu sungguh-sungguh." Svetlana terdiam. "Kadang aku juga khawatir, Arif. Bagaimana kalau aku tidak bisa?" "Tidak apa-apa kalau lambat. Yang penting kamu tidak berhenti." Svetlana menatap langit malam. "Aku tidak mau berhenti." Hari-hari berikutnya menjadi lebih berat. Svetlana belajar lebih intensif. Setiap huruf yang terlihat mirip membuatnya frustrasi. Ia sering menulis ulang halaman demi halaman sampai tangannya pegal. Suatu sore, ia menangis diam-diam di ruang tamu. Arif yang baru pulang kerja menemukan istrinya duduk di lantai, menatap buku yang terbuka. "Ada apa?" Svetlana menggeleng. "Aku tidak bisa. Aku sudah coba ulang-ulang, tapi tetap salah." Arif duduk di sampingnya, memegang bahunya. "Sayang, kamu belajar sesuatu yang bukan bahasa ibumu. Itu wajar." "Wajar, tapi aku ingin bisa cepat," katanya dengan suara bergetar. "Aku ingin kamu bangga." Arif tersenyum lembut. "Aku sudah bangga dari pertama kali kamu mau belajar." Svetlana terdiam lama. Ia menatap huruf-huruf yang masih belum bisa ia baca dengan lancar.
Kenapa Tuhan membuatnya sulit? Arif mengusap rambutnya. Supaya kita belajar sabar dan supaya setiap keberhasilan terasa berharga. Kata-kata itu menenangkan hatinya. Ia menutup bukunya dan bersandar di bahu Arif. Aku ingin terus mencoba. Arif tersenyum. Aku tahu kamu akan terus mencoba. Beberapa minggu kemudian, Ustazah memberi tugas membaca surah pendek. Svetlana gugup saat gilirannya tiba. Ia mencoba membaca dengan suara pelan. Banyak salah. Tapi Ustazah tetap tersenyum. Bagus, Svetlana, suaramu lembut. Kamu hanya perlu latihan lebih sering. Teman-teman di kelas menepuk pundaknya dan memberi semangat. Svetlana menunduk malu tapi bahagia. Untuk pertama kalinya, ia merasa diterima sepenuhnya. Malamnya, ia pulang membawa mushaf kecil, hadiah dari Ustazah. Di ruang tamu, Arif sedang menulis sesuatu di laptop. Svetlana menghampiri dan duduk di sampingnya. Aku sudah bisa baca sedikit, katanya sambil membuka mushaf itu. Arif menatapnya dengan senyum bangga. Serius. Svetlana mengangguk dan mulai membaca ayat pertama dari surat Al-Ikhlas. Suaranya masih terbata-bata, tapi jelas. Setiap kali ia salah, Arif memperbaiki pelan. Saat selesai, Svetlana menatapnya gugup. Bagaimana? Arif menatapnya lama, lalu memeluknya erat. Aku bangga sekali sama kamu. Air mata Svetlana menetes di bahunya. Aku tidak percaya bisa membaca ayat itu. Lihat, Tuhan bantu kamu. Malam itu, mereka membaca bersama. Svetlana masih salah di beberapa bagian. Tapi Arif tidak pernah menertawakannya. Ia hanya tersenyum setiap kali Svetlana mencoba lagi. Namun kebahagiaan itu tidak berlangsung tanpa ujian. Suatu hari, tetangga sebelah rumah datang membawa makanan. Sambil duduk di ruang tamu, ia menatap mushaf kecil di meja. Itu mushaf kamu, Svet? Tanyanya. Iya, jawab Svetlana bangga. Aku belajar baca Quran. Perempuan itu tersenyum canggung. Masya Allah, bagus sekali. Tapi kamu sudah mu'alaf kan? Svetlana terdiam. Pertanyaan itu menamparnya. Ia belum resmi mengucapkan syahadat, tapi hatinya sudah lama merasa tertarik pada Islam. Ia tidak tahu bagaimana harus menjawab. Belum, jawabnya pelan. Perempuan itu hanya mengangguk, tapi nada suaranya berubah dingin. Setelah ia pergi, Svetlana merasa hatinya berat. Malamnya ia berkata pada Arif, aku belum muslim, tapi aku belajar Quran. Apakah itu salah? Arif menatap istrinya lama. Tidak salah. Semua orang punya perjalanan masing-masing, dan kamu sedang menapakinya. Tapi mereka melihatku aneh. Arif menghela napas. Biarkan mereka. Yang penting, kamu tahu niatmu. Svetlana menatap mushaf di tangannya. Aku hanya ingin mengerti doa-doamu. Arif tersenyum lembut. Dan aku yakin, suatu hari nanti, kamu bukan cuma akan mengerti, tapi juga mengucapkannya dari hati. Svetlana memandangnya dengan mata yang berair. Dalam hati, ia berjanji akan terus belajar, meski semua orang meragukannya. Ia tahu jalannya tidak mudah, tapi ia juga tahu setiap huruf yang ia pelajari bukan sekadar bacaan, tapi langkah kecil menuju sesuatu yang lebih besar. Malam itu, sebelum tidur, Arif menemukan istrinya duduk di tepi ranjang, membaca huruf demi huruf dengan suara lirih. Ia tidak sadar, Arif memperhatikannya dari pintu. Dan di sana, dalam keheningan malam, terlihat jelas perjuangan kecil seorang perempuan asing yang perlahan jatuh cinta bukan hanya pada suaminya, tapi juga pada Tuhannya. Sudah hampir 3 minggu sejak Svetlana mulai belajar ngaji. Setiap malam, suara pelan-pelan dari bibirnya terdengar di ruang tengah rumah mereka yang kecil. Suaranya seringkali salah,
Nadanya masih datar, tapi semangatnya tidak pernah padam. Arif selalu duduk di sampingnya, membawa mushaf kecil dan segelas teh hangat. Kadang mereka tertawa, kadang Svetlana hampir menangis karena sulit mengingat huruf yang bentuknya mirip tapi bunyinya beda. Malam itu, seperti biasa, mereka duduk di atas karpet. Udara terasa lembab karena hujan baru saja berhenti. Svetlana menatap huruf di depannya dengan dahi berkerut. Ini apa ya? Ba, ta, sa. Semua sama bentuknya, katanya frustasi. Arif tersenyum kecil. Coba lihat titiknya. Kalau satu titik di bawah, itu ba. 2 di atas, ta, 3 di atas, tesa. Svetlana mengangguk pelan, mencoba lagi. Ba, ta, tesa. Bagus, kamu mulai bisa bedakan, ucap Arif sambil menepuk bahunya. Tapi Svetlana justru mengembuskan napas berat. Kenapa sulit sekali? Aku ingin cepat bisa. Aku ingin baca seperti kamu. Arif tertawa kecil. Aku juga dulu belajar lama. Tidak apa-apa. Yang penting kamu terus berusaha. Svetlana menatap wajah suaminya lama. Ada sesuatu dalam matanya. Bukan sekadar keinginan untuk bisa membaca, tapi keinginan untuk mengerti. Arif, katanya pelan. Aku ingin tahu, kenapa kamu selalu baca itu setiap malam sebelum tidur? Arif menatapnya lembut. Itu doa. Aku minta kepada Allah agar kita selalu dijaga, diberi hati yang sabar, dan cinta yang tidak putus. Svetlana terdiam. Ia menggigit bibir bawahnya, lalu berkata, kalau aku belum bisa baca doa itu, berarti aku belum bisa berdoa denganmu. Arif menggeleng pelan. Doa tidak selalu harus dari mulut, kadang cukup dari hati. Svetlana menunduk, menatap tangannya sendiri. Tapi aku ingin kamu dengar juga doaku. Bukan hanya aku yang mendengar punyamu. Kalimat itu membuat Arif terdiam sesaat. Ada perasaan hangat dan haru yang menelusup ke dadanya. Ia menatap istrinya, perempuan bule yang dulu begitu asing dengan semua ini, tapi kini berusaha keras untuk menjadi bagian dari dunia yang ia cintai. Beberapa hari berikutnya, Svetlana mulai rutin belajar dengan Ibu Nur, istri dari ustaz kampung mereka. Arif yang mengenalkan. Setiap sore, ia datang membawa buku Iqra dan duduk di teras kecil rumah Bu Nur. Assalamualaikum, Bu. Suaranya agak kaku, tapi lucu di telinga. Waalaikumsalam, Nak Svetlana, jawab Bu Nur ramah. Ayo, duduk. Hari ini kita ulang lagi huruf hijaiyahnya ya. Pelan-pelan, Svetlana mulai terbiasa. Anak-anak kecil yang juga ngaji di sana sering tersenyum melihatnya. Kadang mereka menggoda dengan bahasa Indonesia yang sederhana. Bule, coba baca alif, ba, ta. Svetlana menertawakan mereka. Hei, jangan ganggu, aku belajar serius, katanya dengan logat lucu. Membuat anak-anak makin gemas. Setiap kali pulang, Arif selalu menunggu di depan rumah. Bagaimana belajar hari ini? Tanya Arif sambil membuka pagar. Svetlana mengangkat alis. Aku bisa sampai jim hari ini. Wah, cepat juga kamu. Ya, tapi Bu Nur bilang aku sering lupa titiknya. Katanya aku harus banyak latihan. Arif tertawa. Nanti aku bantu malam ini. Tapi jangan lupa makan dulu. Kamu belum makan sejak siang. Svetlana memandangnya lembut. Kamu tahu, kamu mirip ibuku waktu aku kecil. Arif terkekeh. Maksudmu, aku cerewet? Svetlana mengangguk sambil tertawa kecil. Yah, tapi aku suka. Namun, di balik semua tawa itu, Svetlana sering merasa canggung ketika berada di lingkungan sekitar. Meski warga kampung sudah mengenalnya, masih ada beberapa orang yang memandang aneh. Pernah suatu sore, saat ia berjalan menuju rumah Bu Nur, dua ibu-ibu di warung berbisik pelan. Itu yang bule nikah sama orang sini. Ya, iya.
Katanya baru belajar ngaji, tapi entah sungguhan atau cuma ikut suaminya. Svetlana tidak sepenuhnya mengerti, tapi nada mereka membuatnya tidak nyaman. Ia pulang dengan wajah murung malam itu. Arif yang sedang menyiapkan teh langsung menyadari. "Kamu kenapa?" Svetlana menggeleng. "Tidak apa-apa, tapi wajahmu bilang lain." Svetlana menatap ke lantai. "Kadang aku merasa orang-orang menilai aku berbeda, seolah aku tidak pantas berada di sini." Arif menarik kursi dan duduk di depannya. "Sayang, kamu tidak harus membuktikan apapun kepada mereka. Kamu tidak belajar ngaji untuk orang lain. Kamu belajar karena kamu ingin dekat dengan Allah. Dan aku tahu itu tulus." Svetlana terdiam. Air matanya mulai menggenang. "Aku hanya ingin mereka melihat aku seperti perempuan biasa, bukan bule aneh yang salah tempat." Arif menggenggam tangannya. "Aku melihatmu seperti itu setiap hari." Kalimat itu membuat Svetlana menangis pelan. Ia bersandar di bahu Arif. Dan malam itu, mereka hanya diam, mendengar suara serangga dari luar jendela. Beberapa minggu kemudian, saat bulan Ramadan tiba, suasana di kampung menjadi lebih hidup. Lampu-lampu kecil digantung di sepanjang jalan. Suara anak-anak mengaji bergema dari masjid. Svetlana ikut membantu Ibu Nur menyiapkan takjil di masjid. Ia terlihat lincah membungkus kolak pisang. Meski kadang salah menakar gula, semua orang tertawa melihatnya. "Aduh, Svetlana, itu kebanyakan gula," kata Bu Nur sambil tertawa. Svetlana tertawa malu. "Aku kira makin manis, makin enak. Kalau kolak, iya, tapi kalau hidup, belum tentu," jawab Bu Nur menggoda. Hari itu adalah hari pertama Svetlana mencoba puasa penuh. Pagi tadi, Arif membangunkannya untuk sahur. Ia masih mengantuk, tapi semangatnya besar. "Kalau kamu lapar, jangan tahan sampai sakit," kata Arif khawatir. "Aku kuat. Aku ingin coba. Kamu bisa. Kenapa aku tidak?" Tapi saat siang hari, wajahnya mulai pucat. Arif pulang dari bengkel, melihat Svetlana duduk di ruang tamu. Menatap jam dinding, "Masih 3 jam lagi," katanya lesu. Arif tersenyum. "Mau tidur saja dulu. Waktu jadi cepat. Tapi kalau aku tidur, aku tidak latihan sabar," jawabnya serius. Arif menatapnya dengan senyum lembut. "Kalau kamu sudah menikah denganku, sabar itu sudah kamu latih setiap hari." Svetlana tertawa keras, lalu mencubit lengan suaminya. Malamnya, saat berbuka, Svetlana makan dengan lahap, tapi tetap menahan diri agar sopan. Setelah salat maghrib, Arif mengajaknya ke masjid untuk salat tarawih. Svetlana agak gugup. "Aku boleh ikut?" "Tentu, kamu bisa duduk di barisan belakang. Kalau bingung, lihat saja gerakannya." Di masjid kecil itu, Svetlana duduk di saf paling belakang. Suara imam yang membaca ayat-ayat Quran terasa begitu indah di telinganya, meski ia tak mengerti artinya. Tapi entah kenapa, malam itu hatinya terasa tenang. Ketika salat selesai, Svetlana menatap ke arah Arif yang berada di saf pria. Wajah suaminya terlihat damai. Matanya terpejam dalam doa. Ia merasa bahagia bisa berada di tempat yang sama, merasakan hal yang sama, meski dengan cara berbeda. Dalam perjalanan pulang, Svetlana menggenggam tangan Arif erat. "Arif," katanya lembut, "aku ingin bisa membaca doa itu yang kamu baca setiap malam." Arif menoleh. Senyum kecil muncul di wajahnya. "Kamu akan bisa, pelan-pelan saja. Tapi aku ingin bisa cepat. Aku ingin mengucapkannya bersamamu." Arif diam sejenak. "Kalau begitu, mulai besok kita belajar doa itu satu baris setiap malam." Malam itu, mereka mulai latihan. Arif menulis lafaz doa di kertas, lalu membacanya pelan. Svetlana mengikuti, kadang terbata, kadang salah. Tapi setiap kali salah, Arif tidak pernah marah. Ia hanya tertawa dan membetulkan dengan sabar.
Raban, Tinfit Dunyu, Asana. Svetlana mengulang dengan logat lucu. Rabana Atin, Vi, Dundya, Asana. Arif tertawa kecil. Bukan Dundia sayang, Dunie. Svetlana menutup wajah dengan kedua tangan sambil tertawa malu. Bahasa Arab membuat lidahku berputar. Namun, malam itu, ketika akhirnya ia berhasil mengucapkan satu kalimat penuh tanpa salah, Arif menatapnya lama. Bagus sekali, katanya lirih. Svetlana tersenyum. Kamu tahu, aku bahagia. Aku tidak tahu artinya apa. Tapi rasanya seperti aku baru saja berbicara dengan Tuhan. Arif mengangguk pelan, menatap istrinya dengan mata berkaca-kaca. Mungkin karena memang itu yang kamu lakukan. Dan malam itu, untuk pertama kalinya, mereka berdoa bersama. Svetlana dengan suara pelan dan terbata, Arif dengan lirih dan penuh cinta. Di ruang kecil itu, dua dunia yang berbeda seolah menyatu dalam satu doa yang sama. Namun, mereka tak tahu ujian baru sedang menunggu di depan, karena tak semua orang bisa menerima perubahan yang mereka jalani dengan hati terbuka. Dan perjalanan mereka belum selesai. Ramadan hampir berakhir. Suasana di kampung tempat Arif dan Svetlana tinggal semakin ramai. Anak-anak berlarian membawa obor, ibu-ibu sibuk membuat kue kering, dan para bapak menyiapkan peralatan untuk salat Id di lapangan. Bagi banyak orang, bulan ini penuh kebahagiaan. Tapi bagi Svetlana, ada perasaan lain yang diam-diam tumbuh di dadanya. Ia bahagia karena bisa ikut berpuasa dan belajar ngaji, tapi juga takut tidak diterima sepenuhnya. Beberapa hari sebelumnya, ia mendengar bisikan dari beberapa warga saat sedang berbelanja di warung. Katanya bule itu belum benar-benar mu'alaf, ucap seorang ibu dengan nada curiga. Iya, cuma ikut-ikutan suaminya. Kalau sungguh-sungguh, kenapa baru sekarang belajar ngaji? Jawab yang lain. Svetlana tidak mengerti semua kata-katanya, tapi cukup untuk menangkap maksudnya. Hatinya perih. Ia hanya menunduk, membayar barang belanjaannya, lalu pulang dengan mata panas, menahan air mata. Sore itu, Arif pulang dari bengkel dan menemukan Svetlana duduk diam di ruang tengah. Kamu, kenapa? Dari tadi aku panggil tidak jawab, katanya sambil menaruh tas. Svetlana mengangkat wajahnya. Orang-orang bicara buruk tentang aku, Arif. Siapa? Orang di warung tadi. Mereka pikir aku cuma pura-pura belajar. Mereka tidak percaya aku sungguh-sungguh. Arif menarik napas panjang, lalu duduk di sebelahnya. Sayang, kamu tidak perlu dengarkan omongan mereka. Tidak semua orang mengerti perjuanganmu. Tapi bagaimana aku bisa tenang kalau setiap hari mereka melihatku seolah aku tidak pantas berada di sini? Waktu akan menjawab. Lana, terus lakukan yang benar. Tunjukkan dengan perbuatan, bukan kata-kata. Svetlana menunduk. Aku tahu, tapi kadang rasanya berat sekali. Arif menggenggam tangannya erat. Aku tahu kamu kuat. Kamu sudah datang jauh-jauh ke sini. Kamu sudah berkorban banyak. Jangan biarkan kata orang lain menghapus niat baikmu. Svetlana mencoba tersenyum, tapi air matanya tetap menetes. Arif mengusap pipinya dengan lembut. Kamu tahu, Nabi pun dulu banyak yang tidak percaya padanya. Tapi beliau tetap sabar. Svetlana mengangguk perlahan. Aku akan coba. Beberapa hari kemudian, Bu Nur mengundang Svetlana untuk ikut tadarusan di masjid bersama ibu-ibu kampung. Biar tambah semangat, sekalian latihan membaca, kata Bu Nur dengan senyum hangat. Svetlana sempat ragu, tapi Arif mendorongnya untuk ikut. Pergi saja, aku yakin mereka akan senang kamu datang. Svetlana akhirnya berangkat sore itu. Ia mengenakan kerudung biru muda dan membawa mushaf kecil. Sesampainya di masjid, suasana ramai. Beberapa ibu menatapnya dengan kagum. Beberapa hanya mengamati dari jauh. Assalamualaikum,
Sapa Svetlana sopan. Waalaikumsalam, jawab Bu Nur, lalu mempersilakan duduk. Mereka mulai membaca surat pendek bergantian. Ketika giliran Svetlana tiba, ia menatap huruf-huruf itu dengan gugup. Tangannya gemetar memegang mushaf. Bismillahirrohmanirrohim, katanya pelan. Lalu mulai membaca satu persatu huruf dengan terbata-bata. Beberapa ibu tersenyum sabar, tapi ada juga yang berbisik kecil. Kasihan, masih salah-salah terus. Svetlana mendengarnya, tapi tetap melanjutkan. Walau suaranya bergetar, matanya tetap fokus pada baris huruf di depannya. Selesai membaca, Bu Nur menepuk bahunya pelan. Bagus sekali, Nak. Kamu sudah jauh lebih lancar dari pertama. Svetlana menunduk malu. Masih banyak salah, Bu. Tidak apa-apa. Allah tidak menilai dari seberapa sempurna bacaanmu, tapi dari seberapa besar usahamu. Kalimat itu menenangkan hatinya. Malam itu, saat pulang ke rumah, Svetlana tersenyum kecil. Ia menceritakan semuanya pada Arif. Aku takut salah, tapi Bu Nur bilang aku harus bangga dengan setiap huruf yang aku lafalkan. Arif tersenyum bangga. Bu Nur memang orang baik. Kamu beruntung belajar sama beliau. Hari berganti hari. Svetlana makin berani ikut kegiatan di kampung. Ia mulai membantu di dapur masjid, ikut membuat ketupat menjelang Lebaran, bahkan belajar menulis huruf Arab di papan kecil. Anak-anak yang dulu suka menggoda, kini malah memanggilnya Bunda Svet. Namun, ujian datang dari arah yang tak terduga. Suatu pagi, Svetlana menerima panggilan video dari ibunya di Rusia. Wajah sang ibu tampak khawatir. Svetlana, kau baik-baik saja? Tanya sang ibu. Baik, Mama, aku dan Arif sehat, jawabnya lembut. Aku lihat di berita, ada kerusuhan di negara-negara Muslim. Kau yakin aman di sana? Svetlana tersenyum menenangkan. Di sini baik-baik saja, Mama. Indonesia aman. Ibunya terdiam sejenak sebelum berkata, kau benar-benar menjadi Muslim sekarang? Pertanyaan itu membuat Svetlana kaku. Iya, Ma. Aku sudah mengucap syahadat. Mengapa begitu cepat? Kau dulu tidak pernah membicarakan ini. Apakah karena Arif? Svetlana menatap layar dengan mata berkaca. Tidak hanya karena dia. Aku ingin jadi lebih baik, Mama. Tapi itu bukan kepercayaan kita. Nak, bagaimana dengan keluargamu di sini? Kau membuat kami sedih. Svetlana menunduk, menahan perih di dada. Aku masih anakmu, Ma. Agama tidak mengubah cintaku pada keluarga. Sang ibu menggeleng. Kau berubah. Aku tidak mengenalmu lagi. Lalu panggilan terputus begitu saja. Svetlana menatap layar ponselnya lama. Air matanya menetes tanpa suara. Arif yang baru pulang langsung menghampiri. Kamu? Kenapa? Svetlana hanya menggeleng. Suaranya serak. Mama, dia tidak bisa menerima aku. Arif menarik napas panjang dan duduk di sampingnya. Itu memang sulit, tapi percayalah, waktu bisa menyembuhkan. Mereka hanya belum mengerti. Svetlana memeluk suaminya erat. Aku hanya ingin mereka tahu, aku bahagia di sini. Arif mengusap rambutnya pelan. Kamu sudah melakukan yang terbaik. Tidak semua cinta harus dimengerti. Cukup dirasakan. Hari-hari setelah itu berjalan berat bagi Svetlana. Ia sering termenung. Pikirannya melayang ke Rusia. Tapi setiap kali azan berkumandang, ia duduk dan belajar membaca doa. Itu menjadi caranya menenangkan diri. Suatu malam, saat mereka sedang belajar bersama, Svetlana berhenti membaca. Arif, kenapa Tuhan memberi kita cobaan seperti ini? Arif menatapnya lama. Mungkin karena dia ingin kita lebih kuat. Cinta yang tidak diuji tidak akan tumbuh. Svetlana menatap suaminya dan tersenyum kecil. Kamu selalu punya jawaban. Arif membalas senyumnya. Bukan jawaban, cuma keyakinan. Beberapa hari menjelang Lebaran, Bu Nur datang membawa kabar. Svetlana
Aku dan ibu-ibu mau buat pengajian kecil di masjid. Kamu mau baca surat Al-Ikhlas di depan? Svetlana terkejut. Tapi aku belum lancar. Tidak apa-apa. Justru itu yang membuatnya istimewa. Biar semua tahu perjuanganmu. Svetlana terdiam lama. Ia takut salah, takut diejek. Tapi ia juga ingin membuktikan pada dirinya sendiri bahwa ia bisa. Akhirnya, ia mengangguk. Baik Bu, aku akan coba. Hari pengajian pun tiba. Masjid penuh dengan ibu-ibu yang membawa makanan. Svetlana duduk di barisan depan, memegang mushaf dengan tangan gemetar. Arif duduk di belakang, memberi isyarat semangat ketika namanya dipanggil. Svetlana berdiri perlahan, semua mata tertuju padanya. Suaranya sempat bergetar, tapi ia mulai membaca. Bismillahirrohmanirrohim. Beberapa huruf masih salah, lidahnya kadang kaku, tapi setiap kata keluar dengan ketulusan. Suasana di masjid hening. Tidak ada tawa, tidak ada bisikan. Hanya suara pelan seorang perempuan yang berusaha mendekatkan diri pada Tuhannya. Selesai membaca, Svetlana menutup mushaf dan menunduk. Ia tidak berani menatap siapapun. Tapi tiba-tiba terdengar tepuk tangan kecil dari belakang. Disusul suara Bu Nur. Masya Allah, luar biasa Svetlana. Lihatlah perjuangannya. Ibu-ibu, air mata mengalir di pipi Svetlana. Arif yang duduk di belakang ikut menunduk. Matanya basah oleh haru. Malam itu, ketika mereka pulang, Svetlana berkata pelan, "Tadi aku takut sekali." Arif tersenyum. "Tapi kamu tetap melakukannya. Itu keberanian yang sesungguhnya." Svetlana mengangguk. "Mungkin sekarang aku mengerti, Arif. Belajar ngaji bukan hanya soal huruf, tapi tentang belajar menerima diri sendiri." Arif menggenggam tangannya. "Dan aku bangga padamu." Svetlana tersenyum, lalu memandang langit yang penuh bintang. Dalam hati, ia berdoa, bukan lagi dengan hafalan, tapi dengan perasaan. Ia tahu, perjalanan ini belum selesai. Tapi malam itu, untuk pertama kalinya, ia merasa diterima, bukan hanya oleh orang lain, tapi oleh dirinya sendiri. Lebaran sudah berlalu seminggu. Suasana di kampung mulai kembali tenang. Anak-anak bermain petasan, sisa-sisa malam takbiran, dan orang-orang mulai kembali ke rutinitas mereka. Svetlana masih sering membantu Bu Nur di masjid, tapi kini ia juga mulai ikut mengajar anak-anak kecil membaca huruf hijayah dasar. Tidak banyak, hanya membantu mereka mengeja satu persatu. Persis seperti dulu ia diajari. Setiap kali seorang anak bisa mengucapkan huruf dengan benar, Svetlana tersenyum lebar, merasa seolah ia sedang membimbing dirinya sendiri di masa lalu. Namun di balik semua itu, ada sesuatu yang mulai mengusik ketenangan mereka. Suatu sore, Arif menerima telepon dari ibunya di kampung sebelah. Suaranya terdengar lembut, tapi ada nada khawatir di baliknya. "Rif, ibu ingin bicara. Kamu bisa pulang akhir pekan ini?" "Bisa, Bu. Ada apa?" "Ibu cuma ingin bertemu kamu dan istrimu. Sudah lama kita tidak kumpul." Arif tahu, nada itu, ibunya tidak sekadar rindu. Ada hal lain yang ingin dibicarakan. Malam itu, setelah makan malam, Arif menyampaikan hal itu kepada Svetlana. "Lana, ibu minta kita ke rumah minggu ini." Svetlana tersenyum senang. "Bagus, aku sudah lama ingin berkunjung lagi." Arif ragu sejenak. "Tapi, sepertinya ada sesuatu yang ingin ibu bicarakan." Svetlana menatapnya. "Tentang aku?" Arif mengangguk pelan. "Mungkin, tapi kita hadapi saja bersama, ya?" Svetlana mengangguk yakin. "Aku siap." Hari Minggu pagi, mereka berangkat naik motor ke rumah orang tua Arif di kampung sebelah. Jalanan kecil berdebu, tapi pemandangannya indah. Sawah hijau, pepohonan rindang, dan udara segar yang jarang mereka dapatkan di kota kecil tempat mereka tinggal. Begitu sampai, Ibu Arif
menyambut mereka di depan rumah dengan senyum tipis. "Assalamualaikum." "Waalaikumsalam, Bu," jawab Arif sambil mencium tangan ibunya. Svetlana ikut menunduk hormat. Mereka duduk di ruang tamu. Ibu Arif menatap Svetlana lama, lalu tersenyum kaku. "Kamu makin lancar pakai kerudung ya?" Svetlana tersenyum kecil. "Terima kasih, Bu. Saya masih belajar." Tak lama, ayah Arif datang dari luar. "Nah, akhirnya kalian datang juga." Suaranya keras tapi ramah. "Svetlana, bagaimana kabar?" "Baik, Ayah. Terima kasih," jawabnya dalam bahasa Indonesia yang masih sedikit terbata. Setelah makan siang, suasana berubah agak tegang. Ibu Arif memulai percakapan dengan suara hati-hati. "Arif, Ibu ingin bicara sedikit tentang Svetlana." Arif menatap ibunya. "Iya, Bu." Ibu menarik napas. "Ibu tahu kamu mencintainya, tapi kamu juga harus tahu. Beberapa saudara mulai membicarakan. Mereka bilang Svetlana belum benar-benar masuk Islam. Mereka khawatir kamu terlalu memaksakan." Arif terdiam. Svetlana menunduk. Hatinya terasa menegang. "Bu, Svetlana sudah bersyahadat. Dia belajar ngaji, puasa, dan ikut kegiatan di masjid," kata Arif dengan tegas. Ibu Arif mengangguk. "Ibu tahu, tapi mereka melihat dari luar, Rif. Dan ibu jujur, kadang ibu juga masih khawatir. Bagaimana kalau suatu hari dia kembali ke kepercayaannya dulu?" Svetlana mengangkat wajahnya perlahan, matanya berkaca-kaca. "Ibu, saya tidak akan kembali. Saya memilih ini dengan hati." Ibu menatapnya dengan mata yang lembut tapi penuh keraguan. "Ibu ingin percaya, Nak. Tapi kamu tahu sendiri, jadi muslim bukan cuma soal kata-kata." Arif memotong, suaranya agak tinggi. "Bu, jangan ragukan dia. Aku yang lihat setiap hari bagaimana dia berjuang." Ibu terdiam, lalu berkata pelan, "Ibu tidak bermaksud menuduh. Ibu hanya ingin memastikan kamu tidak kecewa nanti." Suasana menjadi sunyi. Hanya terdengar suara ayam berkokok dari halaman belakang. Setelah beberapa saat, Svetlana berkata pelan, "Saya mengerti, Bu. Saya tahu Ibu hanya ingin yang terbaik untuk Arif. Tapi tolong percaya, saya sungguh-sungguh belajar. Mungkin saya tidak sempurna, tapi saya mencoba setiap hari." Ibu Arif menatapnya, lalu tersenyum kecil. "Baiklah, Nak. Ibu akan mencoba percaya. Tapi tolong, tetaplah rendah hati dan terus belajar. Orang di sini kadang mudah menilai." Svetlana mengangguk. Matanya mulai basah. "Terima kasih, Bu." Sepulang dari rumah orang tua, Svetlana diam hampir sepanjang perjalanan. Angin sore berhembus lembut, tapi hatinya terasa berat. Sesampainya di rumah, Arif menatapnya dengan cemas. "Kamu marah?" Svetlana menggeleng. "Tidak, aku cuma sedih. Aku pikir aku sudah cukup berusaha, tapi sepertinya masih ada yang belum percaya." Arif menatapnya lama. "Sayang, mereka hanya butuh waktu. Kadang orang butuh bukti, bukan kata." Svetlana memejamkan mata. "Aku sudah lelah membuktikan, Arif. Aku hanya ingin hidup tenang." Arif mendekat dan menggenggam tangannya. "Tenang, itu nanti akan datang. Sabar dulu." Beberapa minggu kemudian, ujian lain datang. Svetlana jatuh sakit. Mungkin karena kelelahan dan stres, tubuhnya melemah. Ia demam tinggi selama 2 hari. Arif merawatnya siang malam, bahkan sampai tidak pergi ke bengkel. Suatu malam, ketika suhu tubuhnya naik tinggi, Svetlana menggigil di kasur. Arif menaruh handuk basah di dahinya. Matanya penuh cemas. "Sayang, kamu harus minum obat." Svetlana menggeleng lemah. "Aku takut muntah." "Tidak apa-apa, aku bantu." Tapi yang membuat Arif benar-benar khawatir adalah ketika Svetlana memanggil nama ibunya dalam bahasa Rusia saat mengigau. Mama." Arif dia memandangi istrinya. Ia tahu
Svetlana merindukan keluarganya. Saat itu, ia merasa kecil, seolah tidak cukup kuat menjadi tempat berlindung bagi perempuan yang sudah meninggalkan segalanya demi bersamanya. Keesokan harinya, saat Svetlana mulai sadar, Arif duduk di sampingnya sambil menggenggam tangannya. "Kamu mimpi tentang ibumu?" Svetlana menatapnya lemah. "Aku rindu Arif. Aku ingin bicara dengan mama, tapi aku takut dia belum mau mendengar. Coba saja hubungi lagi." "Tidak apa-apa. Aku di sini kalau kamu butuh." Sore itu, dengan tangan gemetar, Svetlana menekan nomor ibunya. Panggilan tersambung, tapi tidak diangkat. Ia mencoba lagi, dan kali ini terdengar suara lembut di seberang. "Hello, Mama." Suara Svetlana serak. Ibunya terdiam beberapa detik. "Svetlana, kamu baik-baik saja?" Svetlana menahan tangis. "Aku sakit sedikit, tapi aku rindu Mama." Suara ibunya terdengar lebih lembut kali ini. "Aku juga rindu kamu. Aku masih bingung dengan pilihanmu, tapi kamu tetap anakku." Svetlana menangis. Arif yang duduk di sebelahnya ikut terharu. Ia menunduk, membiarkan istrinya bicara dengan ibunya cukup lama. Malam itu, untuk pertama kalinya sejak lama, Svetlana tertidur dengan tenang. Beberapa hari kemudian, Bu Nur datang menjenguk. "Alhamdulillah, kamu sudah sehat. Lihat, wajahmu mulai segar lagi." Svetlana tersenyum. "Terima kasih, Bu." Bu Nur menatapnya lama. "Kamu tahu, Nak, setiap orang yang memilih jalan baru pasti diuji. Tapi ujian itu bukan untuk menjatuhkan, melainkan untuk menguatkan." Svetlana mengangguk pelan. "Saya mulai mengerti sekarang. Teruslah belajar. Karena yang paling penting bukan seberapa cepat kamu bisa membaca Al-Quran, tapi seberapa dalam kamu memahami maknanya." Kata-kata itu melekat kuat di hati Svetlana. Sejak hari itu, setiap malam setelah belajar ngaji, Svetlana menulis satu kalimat refleksi di buku kecilnya tentang sabar, tentang cinta, tentang bagaimana ia ingin menjadi istri yang baik dan muslimah yang lebih kuat. Arif sering membacanya diam-diam. Salah satu yang paling menyentuh hatinya tertulis begini: "Aku belajar huruf bukan untuk menjadi sempurna, tapi agar aku bisa menyebut nama Tuhanku dengan benar." Malam itu, Arif memeluk istrinya tanpa berkata apa-apa. Ia tahu perempuan di hadapannya bukan sekadar bule yang belajar ngaji, tapi seseorang yang benar-benar sedang menempuh perjalanan menuju cahaya. Dan di dalam dirinya, Arif merasa bersyukur karena cinta yang ia jalani bukan cinta biasa. Itu adalah cinta yang tumbuh dari doa dan diuji oleh keikhlasan. Namun, mereka belum tahu ujian terbesar masih menunggu. Ujian yang akan menguji bukan hanya cinta, tapi juga keyakinan mereka berdua. Hujan turun deras sore itu. Langit kelabu dan suara guntur sesekali terdengar dari kejauhan. Arif duduk di teras rumah, menatap air hujan yang menetes dari ujung atap. Di tangannya ada surat yang baru saja datang dari Rusia. Surat dari ibu Svetlana. Sudah beberapa hari ini, Svetlana tampak cemas. Ia menerima kabar bahwa ibunya jatuh sakit. Tidak parah, tapi cukup membuatnya gelisah. "Ibu sudah tua. Arif, aku ingin pulang sebentar," katanya dengan mata berkaca-kaca. Arif menghela napas panjang. "Aku tahu kamu rindu Lana, tapi kamu yakin di sana musim dingin sekarang. Aku harus pergi. Aku tidak bisa tenang kalau tidak melihat Mama." Arif diam sejenak. Ia tahu ini bukan keputusan mudah. Svetlana sudah bertahan-tahan tidak pulang sejak memeluk Islam dan menikah dengannya. Ia takut keluarga di sana belum bisa menerima. Tapi ia juga tahu menahan Svetlana hanya akan membuat hatinya patah. "Baiklah," kata Arif akhirnya. "Aku akan bantu urus semua. Tapi janji,
Kamu akan tetap jaga dirimu ya? Svetlana mengangguk pelan. Aku janji. Hari keberangkatan tiba. Svetlana mengenakan kerudung panjang warna abu muda dan jaket tebal. Arif menggenggam tangannya erat di bandara. Kalau kamu butuh apa-apa, langsung telepon. Jangan lupa minum vitamin. Svetlana tersenyum. Kamu kayak bapak-bapak yang mau ditinggal anak gadisnya. Arif tertawa kecil, lalu menatapnya dalam. Aku cuma khawatir. Aku tahu kamu kuat. Tapi dunia di sana berbeda, Lana. Svetlana memegang wajah suaminya. Aku akan baik-baik saja. Dan aku akan kembali. Ketika Svetlana melangkah menuju gerbang keberangkatan, Arif berdiri diam, menatap punggungnya hingga hilang di balik kerumunan. Ada rasa cemas yang tak bisa dijelaskan. Seolah ia tahu perjalanan ini akan menjadi ujian besar bagi mereka. Moskow, 2 hari kemudian, udara dingin menggigit. Salju menutupi jalanan dan atap rumah. Svetlana berdiri di depan rumah masa kecilnya, menggigil tapi juga gugup. Ia mengetuk pintu perlahan. Pintu terbuka. Ibunya berdiri di sana, tampak lemah, namun matanya masih tajam. Mereka saling menatap beberapa detik sebelum akhirnya sang ibu membuka tangannya dan memeluknya erat. Kamu datang juga, bisiknya pelan. Svetlana menangis dalam pelukan itu. Aku rindu, Mama. Selama beberapa hari, Svetlana merawat ibunya di rumah itu. Ia memasak, membersihkan, dan membacakan doa-doa yang ia hafal dalam bahasa Arab. Suatu malam, ibunya bertanya pelan, "Apa yang kamu baca itu?" "Itu doa, Ma. Doa agar Mama cepat sembuh." Ibunya menatapnya lama. "Itu dari agamamu sekarang?" Svetlana mengangguk. "Ya, Ma, tapi aku tidak ingin memaksakan. Aku hanya ingin berdoa untukmu dengan caraku." Sang ibu terdiam. "Kalau begitu, doakan aku. Aku ingin mendengar." Svetlana membaca pelan. Suaranya gemetar, tapi tenang. Saat selesai, ibunya memegang tangannya. "Suaramu damai sekali. Mungkin Tuhanmu dan Tuhanku tidak sejauh yang kukira." Svetlana tertegun. Kalimat itu terasa seperti hadiah yang sangat berharga. Namun kebahagiaan itu tak bertahan lama. Malam berikutnya, ibunya tiba-tiba sesak napas. Svetlana panik, segera menelepon ambulans dan menemani sang ibu ke rumah sakit. Dokter mengatakan ibunya menderita pneumonia akibat cuaca dingin ekstrem. Svetlana menghabiskan malam di ruang tunggu, menangis dayam-diam sambil menggenggam tas kecil berisi mushaf yang selalu ia bawa. Ia menatap lenggit-lenggit dan berdoa dalam hati. "Ya Allah, jangan ambil Mama sekarang. Aku baru saja memeluknya lagi." Keesokan paginya, kabar buruk datang. Kondisi sang ibu kritis. Lana diperbolehkan masuk ke ruang perawatan. Ia menggenggam tangan ibunya. Matanya penuh air mata. "Mama, aku di sini." Ibunya menatap lemah. "Jangan menangis, Nak. Aku bahagia kamu kembali." "Mama, maaf kalau aku bikin Mama kecewa." Ibunya tersenyum kecil. "Kamu tidak mengecewakan siapapun. Kamu hanya mengikuti hatimu." Svetlana menangis keras. "Aku takut kehilangan Mama." Ibunya menatapnya lembut. "Jangan takut. Doamu tadi malam sudah cukup membuatku tenang." Dan di detik berikutnya, genggaman tangan itu melemah perlahan. Svetlana menjerit, memanggil perawat. Tapi semuanya sudah terlambat. Ibunya pergi dengan tenang, meninggalkan Svetlana dalam pelukan kesedihan yang dalam. Beberapa hari setelah pemakaman, Svetlana duduk di kamar lamanya. Ia membuka mushaf kecilnya, membaca ayat yang dulu diajarkan Arif. Tangisnya pecah lagi. Tiba-tiba ponselnya berdering. Panggilan video dari Arif. Begitu wajah suaminya muncul di layar, Svetlana langsung menahan air mata. "Sayang, aku kehilangan Mama." Arif menatapnya dengan mata basah. "Innalillahi wa inna ilaihi roji'un." "Aku turut berduka, Lana. Mama kamu orang baik." "Aku tahu." Svetlana
mengangguk. Aku membaca doa untuknya. Dan dia memintaku melafalkannya untuk terakhir kali. Aku rasa Mama pergi dengan damai. Arif tersenyum sedih. Kamu kuat sekali. Aku bangga sama kamu. Svetlana mengusap air matanya. Aku tidak kuat, Arif. Aku cuma berusaha. Tapi sekarang aku mengerti kenapa Allah mempertemukan kita. Karena melalui kamu, aku belajar arti iman. Melalui Mama, aku belajar arti ikhlas. Arif menatapnya dalam-dalam. Kalau kamu sudah siap, pulanglah. Aku tunggu di rumah. 3 minggu kemudian, Svetlana tiba di Bandara Indonesia. Begitu melihat Arif, ia langsung berlari dan memeluknya erat. Arif membalas pelukannya tanpa banyak bicara. Hujan kembali turun sore itu, seperti menandai bahwa sesuatu telah berubah. Aku sudah pulang, kata Svetlana pelan. Selamat datang di rumah, sayang, jawab Arif lembut. Beberapa hari kemudian, mereka kembali ke rutinitas sederhana mereka. Svetlana mengajar anak-anak di masjid kecil dekat rumah, sementara Arif kembali ke bengkel. Tapi ada yang berbeda. Svetlana kini terlihat lebih tenang, lebih matang. Suatu malam, ia duduk di ruang tamu sambil membuka musyafnya. Arif datang membawa 2 cangkir teh hangat. Kamu belajar lagi? Svetlana tersenyum. Iya, aku ingin menyelesaikan surat yang belum sempat aku hafal. Mama pasti senang kalau aku bisa. Arif duduk di sampingnya, lalu berkata, boleh aku dengar? Svetlana membaca perlahan. Kali ini tanpa banyak kesalahan. Suaranya pelan, tapi mantap. Setelah selesai, Arif menatapnya dengan bangga. Kamu tahu, dulu aku cuma berharap kamu mau mencoba. Tapi sekarang, kamu malah jadi guru kecil buat banyak orang. Svetlana tertawa kecil. Aku masih banyak salah. Semua orang juga begitu. Tapi yang penting, kamu tidak berhenti belajar. Svetlana menatap wajah suaminya lama. Terima kasih, Arif. Karena kamu, aku punya arah. Arif tersenyum lembut. Karena kamu juga, aku belajar sabar dan syukur. Malam itu mereka duduk berdua, diam tapi penuh makna. Di luar, hujan turun perlahan. Di dalam rumah, cahaya lampu temara membuat suasana hangat. Svetlana menatap musyafnya dan berbisik pelan. Cinta sejati bukan hanya saling memiliki, tapi saling menuntun menuju cahaya. Arif menggenggam tangannya erat, dan untuk pertama kalinya, Svetlana merasa benar-benar tenang. Bukan karena hidupnya sempurna, tapi karena ia tahu, di balik setiap kesedihan, selalu ada pelajaran tentang cinta dan iman. Tamat. Kadang, cinta tak harus seagama dulu untuk menjadi jalan menuju Tuhan. Karena ketika 2 hati saling menuntun dalam kebaikan, Allah lah yang menyatukan. Svetlana bukan hanya belajar mengaji, tapi belajar mencintai dengan iman. Cinta yang tumbuh dari doa tak akan hilang meski diuji oleh jarak dan air mata. Jika kisah ini menyentuh hatimu, jangan lupa like, share, dan subscribe agar semakin banyak yang percaya bahwa cinta lintas budaya juga bisa menjadi jalan menuju surga.